Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di Lentera Alam. Para sahabat Lentera semuanya, di kesempatan kali ini saya akan membahas beberapa pantrangan dengan mitosnya. Kita tahu sendiri bahwa di Indonesia ini terdiri dari kepulauan, berbagai macam suku, budaya, juga memiliki misteri, mitos, dan pantrangan yang berbeda-beda, sahabat. Untuk di daerah Jawa sendiri biasanya disebut dengan orang elok atau kurang baik gitu, kurang bagus. Nah, untuk di daerah Sunda biasanya disebut dengan pamali. Baiklah sahabat, kita akan membahas beberapa pantrangan yang umum dan mungkin sahabat juga sering mendengar. Karena saya orang Sunda, kita bahasnya tentang pamali, sahabat. Oke, untuk yang pertama, pantrangan yang pertama adalah ketika ada anak gadis atau yang masih perawan itu tidak boleh berdiri atau duduk di tengah pintu. Itu pantrangannya, sahabat. Mitosnya pamali sulit jodoh, mitosnya, sahabat. Tapi kalau kita bahas secara logika, mungkin untuk duduk ataupun berdiri di depan pintu ya bisa menghalangi jalan, sahabat. Dan selain menghalangi jalan atau untuk kelewat, itu juga kurang bagus gitu di pandangnya gitu. Ketika ada anak gadis berdiri atau ngejogrok gitu di depan pintu, kurang elok lah. Sementara nenek moyang kita zaman dulu itu, seorang wanita itu harus bersikap lemah lembut dan anggun gitu, sahabat. Jadi intinya mungkin kenapa ada pantrangan tidak boleh duduk atau berdiri di depan pas di pintu itu ya karena kurang baik. Kalau menurut saya itu pamali itu juga mengajarkan etika, sopan santun, dan tata krama, sahabat. Karena mungkin zaman dulu para nenek moyang kita itu ingin kelak anak cucunya itu, terutama anak gadis itu, menjadi gadis yang lemah lembut dan anggun. Untuk pantrangan kedua, sahabat, ketika nyapu di malam hari itu pamali kalau nyapunya langsung keluar, dibuang keluar rumah, karena mitosnya dapat menghilangkan rezeki yang ada di dalam rumah. Sebenarnya tujuannya itu baik, sahabat. Pertama, kenapa kitanya kalau nyapu malam itu nggak boleh langsung dibuang keluar karena membuang rezeki? Mungkin agar kita lebih teliti, sahabat. Siapa tahu kan ada barang-barang yang nggak sengaja kesapu gitu kan. Terus kalau kita belum dibuang keluar kan, besok paginya
bisa kita cek lagi gitu, barangkali ada yang nggak sengaja kesapu, entah mungkin itu uang logam atau struk belanjaan. Karena jujur aja waktu saya masih kecil itu, ketika ibu saya diharuskan untuk menyapu malam-malam hari itu biasanya ditaruh di pojokan rumah dulu sahabat. Di pojokan pintu ada serokannya gitu, pengki. Itu biasanya disapu dan dikumpulin dulu di situ. Gitu. Karena memang seringnya gitu kan, nggak sengaja kesapu uang logam atau uang kertas. Karena zaman dulu itu, waktu saya kecil itu belum ada lampu LED ya, mungkin masih lampu bohlam yang warnanya kuning, jadi biasanya itu samar gitu sahabat, nggak terlalu terang. Dan yang sering kesapu itu uang kertas 100 rupiah sahabat, yang warna merah. Biasanya itu karena kena cahaya kuning itu kurang terlihat gitu, samar. Nah mungkin nenek moyang kita juga mengajarkan agar kita lebih rajin sahabat. Kenapa sih harus nyapu malam-malam, kenapa nggak dari sore gitu kan? Nah, seandainya diharuskan untuk menyapu malam hari karena mungkin kesibukan habis pulang berjualan atau mungkin ada hal-hal lain dan diharuskan untuk menyapu malam, ya alangkah baiknya ditaruh dulu gitu, jangan langsung dibuang keluar, agar besok paginya kan bisa dilihat, oh apa sih yang ada yang kesapu enggak gitu kan. Karena mitosnya itu kan bisa membuang rezeki yang ada di dalam rumah sahabat. Ya mungkin kalau kita langsung bablas nyapu sampai keluar, mungkin bisa aja gitu kan, untuk para bunda-bunda yang punya anak perempuan gitu kan, kadang kan anting-antingnya suka hilang gitu kan, nggak sengaja kesapu pas lagi asik mainan sore-sorenya gitu kan, malamnya nggak sengaja copot kan. Kalau kita sapunya langsung keluar ya bablas gitu, memang hilang gitu kan. Tapi kalau kita lebih teliti, sapunya dikumpulin dulu tuh, besok paginya kan kita bisa ngecek lagi gitu kan, siapa tahu anting-antingnya anaknya, si dedenya yang perempuan gitu kan, yang hilang malam itu bisa ketemu. Atau mungkin juga kan struk belanjaan biasanya kan suka kesapu, atau surat-surat penting kayak semacam bukti transfer atau apapun lah sahabat, bisa gitu kan. Ya siapa tahu kan malamnya habis beres-beres sesapu, pas besok paginya dicek ternyata mas batangan gitu kan, untung belum sapu keluar gitu. Nah itulah sahabat, nenek moyang kita itu mengajarkan kita agar lebih rajin dan lebih teliti lagi sahabat, dengan adanya pantangan kalau menyapu malam nggak boleh pamali gitu kan, harus dikumpulin dulu. Walaupun di rumah di dalam gitu ada tempat sampah, tapi ya digundukin dulu, dikumpulin. Yang paling sering sih untuk sekarang sih rokok sahabat, kadang-kadang kan malam disapuin gitu kan, pas pagi-pagi wah kok rokok nggak ada gitu kan, dicek oh ternyata masih ada di pojokan pintu itu, belum dibuang, lalu bungkusnya masih ada isinya gitu sahabat. Oke, mitos yang ketiga ini mitos yang paling sering waktu saya kecil itu, yaitu mitos sandekala sahabat. Setiap saya main gitu, terutama nenek sih kalau nyuruh saya pulang itu pasti selalu bilang pulang dulu maghrib, sandekala gitu. Nah mitosnya sahabat, sandekala itu adalah sosok makhluk menurut nenek saya itu ya, yang suka menculik anak-anak kecil yang masih bermain di luar sahabat. Kalau maghrib sandekala itu biasanya muncul
di tengah-tengah di antara matahari yang mau terbenam dan bulan yang mulai muncul, atau bahasa zaman sekarangnya adalah petang, atau ya waktu maghrib lah gitu sahabat. Jadi tujuannya memang bagus sih. Jadi ketika maghrib, anak kecil tuh nggak boleh di luar rumah, ya harus masuk minimal ke dalam untuk mandi, sholat maghrib, dan mengaji sahabat. Jadi benar-benar ajaran-ajaran pamali itu sebenarnya mengajarkan kita untuk disiplin. Nah, untuk yang satu ini sahabat, ingat waktu gitu kan. Ketika kita asik bermain, ya kalau udah maghrib ya pulang gitu kan. Itu dulu sering banget saya tuh dicariin waktu kecil tuh. Kalau yang namanya anak kecil kan kalau bermain itu lupa waktu, itu pasti bilangnya sande kala pamali katanya, masih di luar rumah. Oke, untuk mitos pamali selanjutnya adalah ketika anak gadis menyapu itu harus bersih. Nah, mitosnya itu nanti dapat jodohnya atau dapat suaminya yang berewokan sahabat. Ya mungkin untuk zaman sekarang senang dapat yang berewokan karena banyak sekali kan yang berewokan ganteng-ganteng gitu kan. Gagal-gagal. Mungkin untuk zaman dulu orang berewokan itu identik dengan orang yang sangar gitu sahabat. Untuk ya istilah kasarnya agar mengajarkan anak gadis kita atau saudara-saudara kita yang perempuan itu untuk rajin gitu sahabat, untuk lebih bersih gitu. Kalau dalam bahasa Sundanya berseka gitu, bersih. Jadi nggak asal nyapu gitu sahabat. Ya mungkin untuk zaman sekarang senang lah gitu kan, oh dapat suaminya berewokan gitu, ganteng gitu. Ya untuk zaman dulu itu identiknya untuk berewokan itu untuk orang yang sangat serem gitu kan. Sebenarnya sih pada dasarnya mengajarkan supaya anak-anak gadis itu ya lebih rajin lah, lebih bersih gitu, sahabat. Oke sahabat, mungkin segitu aja pembahasan tentang pamali dan mitosnya sahabat. Itu hanya pendapat saya, mungkin sahabat punya pendapat lain, tulis aja di kolom komentar sahabat. Oh ini pendapat saya sih seperti ini gitu kan, karena memang setiap tempat itu berbeda-beda mitos pamalinya, dan mungkin sahabat punya pendapat sendiri. Untuk kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.